Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah interaktif media yang diampu oleh Bapak Husni Hidayat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfinkan Eliani, NIM 101-2060, Program Studi Teknologi Informasi, mahasiswa ITS NU Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain aplikasi yang saya buat menggunakan Adobe XD. Desain aplikasi yang saya buat menggunakan Adobe XD ini bernama Agendaku, di mana aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membantu mahasiswa, terutama mahasiswa di ITS NU Pekalongan, untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampus. Desain aplikasi yang saya buat menggunakan Adobe XD ini sangat cocok digunakan menggunakan smartphone atau ponsel pintar, di mana kalau menurut saya smartphone atau ponsel pintar ini sangat nyaman untuk dibawa kemana-mana. Bentuknya yang kecil dan ringan semakin memudahkan mahasiswa untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampus seperti tugas, mata kuliah, dan juga acara-acara yang diadakan di kampus. Selain itu, smartphone atau ponsel juga merupakan barang yang bisa dibilang cukup dekat dengan manusia. Karena kan misalkan kalau kita lupa hari ini ada acara, kita tinggal membuka HP saja lalu melihat hari ini acaranya apa saja. Tidak perlu repot-repot menggunakan laptop. Dimana kalau misalkan aplikasi ini digunakan untuk device laptop, itu jadinya nanti akan semakin ribet. Untuk user experience-nya dilihat dari kebutuhan mahasiswa, terutama mahasiswa di ITS NU Pekalongan, yang kemungkinan itu adalah saya sendiri, itu masih sering lupa akan adanya deadline tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampus seperti acara kampus, kemudian mata kuliah yang harus dilakukan. Seringnya mahasiswa ini mengumpulkan tugasnya melampaui batas waktunya, jadi terlambat deadline. Kemudian untuk acara yang berhubungan dengan kampus, dimana kalau dilihat masih ada beberapa mahasiswa yang lupa akan adanya acara yang harus dihadiri. Kebetulan saya sendiri juga pernah mengalaminya, di mana saya mengidam-idamkan untuk hadir ke dalam acara tersebut, tetapi saya lupa. Dan akhirnya saya tidak bisa tidak hadir pada hari itu. Kemudian saya menjadi menyesal karena tidak adanya sebuah pengingat kepada mahasiswa tersebut bahwasanya hari itu kamu ada acara yang harus kamu hadiri. Pengaruh aplikasi Agendaku terhadap mahasiswa ini, mahasiswa jadi lebih mudah untuk menata waktunya. Jadi bisa dibilang waktu yang dimiliki mahasiswa itu tidak terbuang sia-sia karena sudah terkoordinir dengan bagus dan rapi menggunakan aplikasi Agendaku. Untuk usability goals-nya dari aplikasi yang saya desain ini adalah yang pertama, membuat jadwal pada smartphone. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemberitahuan atau pengingat tugas atau kegiatan mahasiswa atau user itu sendiri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur sistem ini saat digunakan oleh mahasiswa. Pada halaman utama aplikasi terdapat nama aplikasi dan juga simbol aplikasi, di mana simbolnya adalah jam dan nama aplikasinya adalah Agenda Ki. Ki di sini dimaksud untuk kepunyaan, jadi agendaku. Kemudian di bawahnya ada titik-titik. Titik-titik itu merupakan loading yang harus ditunggu user ketika mau mengakses aplikasi ini. Setelah loading full, kemudian akan tampil halaman selanjutnya, yaitu seperti yang ada pada gambar, halaman jadwal, di mana mahasiswa atau user dapat menginputkan jadwal dengan menekan tombol plus yang ada pada pojok bawah kanan. Selain itu, mahasiswa atau user juga bisa mengedit jadwal yang sudah di-list atau sudah di-input dengan menekan kotak wilayah. Misalkan kita mau mengedit pada hari Senin, kita cukup menekan kotak wilayah pada hari Senin itu. Nah, setelah kita mengeklik tanda plus yang ada pada pojok kanan bawah dengan tujuan untuk menambah
jadwal baru akan muncul halaman seperti pada gambar, di mana di atas terdapat hari, kemudian di bawahnya terdapat pelajaran dan jam. Ya, kita tinggal mengisikan saja, misalkan hari Senin ada mata kuliah atau pelajaran perancangan basis data dan interaktif media. Kita tinggal menuliskan saja pada garis pertama yang ada di bawah pelajaran itu, kita menuliskan perancangan basis data, kemudian jamnya berapa, kemudian di bawahnya bisa ditulis interaktif media, kemudian jamnya berapa, dan bisa disimpan. Kemudian ketika kita sudah menginputkan semuanya, mulai hari, mata kuliah, pelajaran, ataupun jam, kita simpan, nanti akan otomatis keluar listnya pada halaman yang sebelumnya. Dengan pertamanya, misalkan kita menambahkan hari Senin, ya nanti akan muncul hari Senin. Terus kalau misalkan kita tidak jadi menginputkan jadwal nih, ya kita tinggal tekan saja tombol kembali pada paling atas aplikasi, yaitu tanda panah ke kiri. Setelah kita membahas menu yang ada pada jadwal, kemudian kita beralih ke menu pengingat. Dimana kalau menu pengingat ini akan menampilkan kalender, yaitu tanggal, bulan, dan tahunnya. Aplikasi Agendaku ini sebenarnya hampir mirip dengan aplikasi kalender, akan tetapi di aplikasi Agendaku ini terdapat menu untuk mengatur jadwal. Nah, untuk menu pengingat ini sendiri kita dapat menambahkan jadwal acara ataupun jadwal tugas dengan cara mengklik tanda plus yang ada pada samping tahun. Berarti samping kanan itu kita bisa mengklik, atau kita bisa menekan tombol yang ada pada pojok bawah, yaitu tanda plus, dimana disitu kan acaranya sudah terinput atau terlist. Kita mau ngedit, nah ngeditnya dengan cara menekan tombol plus yang ada pada pojok bawah kanan. Nah, sedangkan untuk kotakan warna biru yang biru tua dan juga biru muda yang ada di bawah kalender itu merupakan acara yang sudah kita list pada tanggal 16 Juni. Itu bisa dilihat bahwasanya tanggal 16 Juni itu beda dari tanggal-tanggal yang lainnya, itu lebih tebal. Karena kita klik kemudian akan keluar list agenda atau acaranya. Kita bisa melihat tuh bahwasanya di tanggal 16 Juni 2020 kita terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah acara seminar paduan suara, kemudian yang kedua ada deadline tugas yaitu testing dan implementasi. Lalu ketika kita mau menambahkan jadwal kegiatan baru atau deadline tugas baru, itu nanti akan ditampilkan halaman seperti pada gambar, di mana terdapat judul, jam, dan detail. Kita tinggal mengisikan saja, misalkan pada tanggal 16 Juni tuh, pada tanggal 16 Juni 2020 kita ada acara seminar paduan suara, ya judulnya kita tulis seminar paduan suara, mohon maaf. Terus untuk jamnya ya kita isi saja, misal jam 9 ya kita isi jam 9, kemudian detailnya adalah bisa kita isikan dress code-nya apa saja. Lalu untuk notifikasi, apabila kamu mau diingatkan, jadi notifikasinya bisa nyalakan, nanti akan muncul notifikasi pada layar beranda HP kamu. Kemudian jika sudah mengisi semuanya, kita tinggal menyimpannya yang nantinya akan otomatis ditampilkan pada kalender di halaman sebelumnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.